Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tidak terlalu tegang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jam biru. Ini jam biru sekarang. Yang saya hormati semuanya. Jadi saya tidak perlu menyebut satu persatu tokoh kita yang tadi sudah saling mengabsen. Jadi Cak Imin mengabsen Cak Mukawam. Jadi tradisi di PMI itu Cak. Jadi sudah saling mengabsen, maka saya tidak akan menyebut satu persatu semua. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka mengikuti acara muktamar pemikiran PMII, dosen PMII yang tadi sudah dikupas oleh Pak Mukawam ya. Dan panitia juga sudah meminta kepada saya untuk tidak memberikan pengantar karena waktunya sudah mepet dan Pak Said Agil sudah siap untuk berbicara di hadapan para hadirin sekalian. Tema yang akan dibicarakan oleh beliau pada sesi pertama seminar muktamar pemikiran PMI itu adalah Indonesia Emas, Isu dan Tantangan Masa Kini. Jadi sahabat-sahabat semua, saya tidak perlu memberikan pengantar. Saya ingin langsung memulai. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena waktunya mepet, Prof, jadi langsung saya berikan waktu kepada Pak Yai Said Agil untuk memaparkan pandangan-pandangannya tentu dalam perspektif PBNU tentang Indonesia Emas, Isu dan Tantangan Masa Kini. Kita mempunyai waktu sekitar 1 jam, Prof. Saya persilakan sepenuhnya. Nanti kalau ada waktu kita tindak lanjuti dengan dialog. Kami persilahkan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadaratul ulama wal masyayikh wal asatidh ashabul ma'ahid ashabatul kisufiyah hadaratul mustasyarin hadaratul as-saisyuriyah. Yang saya hormati Ketua Majelis Pembina IKPMII Gus Dr. Abdul Muhammad Iskandar, calon presiden tahun 2024, dan yang saya hormati Ketua IKPMII Gus Mukawam, dokter belum Pak Mukawam ini, Gus Dr. Mukawam. Dan ada senior kita semua, Bapak Dr. Profesor Dr. Ali Mashan Musa, para senior, Pak Bupati Tulungagung yang saya hormati, Ketua PMI baru, Abdul Syukri Hasanuddin, rekan-rekan semuanya dari alumni PMI maupun dari PMI yang hadir, baik melalui offline maupun online. Alhamdulillah saya bisa bergabung dalam forum yang sangat bergengsi ini, forum muktamar pemikiran dosen PMI atau alumni PMI. Ini tema luar biasa,
untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang. Forum ini forum sangat bergengsi, di mana pertama kita silaturahim mempertemukan para dosen yang mempunyai otorita keilmuan di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi Islam maupun perguruan tinggi umum. Ini merupakan tugas yang mulia dan yang sangat mulia, tapi cukup menantang dan cukup berat tugas menjadi dosen itu. Walaupun saya tahu honornya sangat minim, karena saya juga pernah jadi dosen, walaupun honorer ya. Yang kedua, forum ini jelas arahnya yaitu untuk meningkatkan kualitas para dosen, supaya para dosen ini bukan hanya rutinitas mengajar, hadir, absen, mengajarkan apa yang ada, seadanya, kemudian selesai. Itu yang tidak kita harapkan. Tapi penuh dengan inovasi, penuh dengan bagaimana mengkondisioning ajaran-ajaran Islam terutama untuk menghadapi tantangan zaman ini. Itu disebut dalam tasawuf namanya ilmul ahwal. Memahami situasi. Bagaimana agar para sufi, waktu dalam istilah tasawuf itu, bagaimana para sufi itu mencapai makom sesuai dengan hal yang ada ketika itu. Maka kata Imam Junaid, as-sufi ibnu waqtih kalma'i la launalah launuhu launu ina'i. Sufi itu anak zamannya. Bagaikan air tidak punya warna tertentu, warnanya tergantung warna wadahnya, tempatnya. Kalau tempatnya hijau, kelihatan hijau, tempatnya merah, kelihatan merah. Artinya apa? Sufi itu sebenarnya dinamis, ya, progresif, aktif, orang sangat maju karena membawa misi revolusi spiritual. Nah, di sini namanya ilmul ahwal. Nah, para dosen harus seperti ini. Minimal bukan masalah spiritual, tapi dalam tatanan keilmuan, dalam level keilmuan intelektualitasnya harus selalu berkembang, selalu inovatif, selalu kreatif, ijtihad untuk memajukan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Nah, menyinggung dalam hal ini, saya ingin menyampaikan atau saya ingin mengutip ayat Quran, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung. Mereka menolak dan ngeri untuk menerimanya. Manusia menerima. Padahal manusia itu berpotensi sangat zalim, sangat menyimpang, dan sangat dungu, sangat tolol. Bukan hanya dungu, bukan hanya menyimpang, sangat. Zalum, jahul. Bukan zalim dan jahil. Zalum, jahul. Sangat berpotensi, sangat menyimpang, zalim, dan sangat dungu, tolol atau bodoh. Apa itu amanat yang ditawarkan oleh Allah kepada langit, gunung, bumi, tapi mereka menerima, mereka menolak karena ngeri, takut tidak mampu menjalankan amanat tersebut? Adalah ada dua amanah. Pertama, amanah ilahiyah samawiyah, muqaddasah. Amanah yang bersifat ilahi dari langit, sakral, muqaddas. Apa itu isinya? Yaitu agama. Nomor satu, kita dalam kehidupan ini mengemban amanat, menerima amanat agama. Nah, agama itu isinya dua. Satu, akidah, rukun iman, gampangannya gitu. Dua, keyakinan, berkaitan dengan keyakinan. Dua, syariah, berkaitan dengan ritual ibadah. Bagi warga NU, bagi kita NU ini, akidah dan syariah sudah selesai. Sudah, nggak usah diperdebatkan lagi. Akidahnya ikut Imam Asy'ari, sifat 20 itu, dan syariahnya ikut Imam Syafi'i. Selesai sudah. Nggak usah dibincangkan di kenapa, mengapa, harus bagaimana. Sudah selesai. Ikuti saja Imam Asy'ari, ikuti saja Imam Syafi'i. Selesai itu. Ada syariah kita. Oleh karena itu, bagi dosen agama, yang mengajar agama di fakultas yang bukan jurusan agama. Dosen agama ngajar di fakultas teknik misalkan. Tidak usah berbanyak-banyak bincang akidah syariah. Cukup 2 kali pertemuan.
mengenalkan rukun iman, mengenalkan rukun Islam, selesai. Kecuali usuluddin, itu memang bidang akidah, filsafat, pemikiran, mendalam itu, perbandingan madhab, firqah juga, Ahlussunnah, Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, dan sebagainya. Kecuali jurusan fikih, jurusan tafsir hadis, itu mendalam perbandingan agama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu terserah itu. Itu harus mendalam itu. Yang jurusan akidah dan syariah, yang jurusan usuluddin dan syariah. Tapi kalau dosen yang mengajarkan di fakultas agama Islam, di fakultas yang bukan yang umum, yang bukan agama, teknik misalkan, hukum misalkan, tidak usah bicara banyak-banyak tentang akidah dan syariah. Cukup 2 kali. Kenapa? Kalau ini diperbanyak, nanti isinya apa isinya? Surga, neraka, Islam, kafir, lurus, benar, sesat. Terus-terusan bicara itu, radikal jadinya. Mahasiswa bisa radikal karena selalu dicekokin oleh akidah syariah terus. Oleh karena itu sekali lagi, amanah yang pertama yang bersifat ilahiyah, samawiyah, yang namanya agama itu berisi 2, akidah dan syariah. Dalam Quran, hadis sudah cukup dijelaskan bagaimana kita harus berakidah, beriman, dan bagaimana harus bersyariah, beribadah. Itu sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis. Kita taklid pada Imam Asy'ari dalam akidah, kita taklid pada Imam Syafi'i dalam syariah. Sudah cukup, final sudah. Tidak usah diperbincangkan lagi. Bagi kita NU ya. Nanti kalau ada perdebatan ya jangan dosen umum yang berdebat, kita-kitaan yang maju kalau dipermasalahkan. Yang kedua, amanah yang kedua adalah amanah insaniyah, duniawiyah lah gitu, ardiyah, insaniyah, ijtihadiyah, duniawiyah. Amanah yang kedua, amanah yang bersifat profan, bersifat kreativitas, bukan agama, tidak sakral, tidak dari langit, tapi dari manusia sendiri. Nah ini membutuhkan kecerdasan yang maksimal. Di sinilah wilayah kita ijtihad. Di sini kita wilayah mengembangkan kecerdasan kita, memperluas kreativitas kita yang bersifat ardiyah atau profan ini. Nah ada 2. Isinya ada 2. Bahasa Arab ada 2. Kalau bahasa Indonesia barangkali cuma 1 itu. Bahasa Arabnya ada 2. 1, thaqafah. 2, hadarah. Thaqafah adalah keberhasilan, kemajuan di bidang scientific, di bidang culture. Bicara masalah scientific dan culture, maka para dosen dari PMI ini harus menguasai, tidak boleh ketinggalan dengan alumni ormas yang lain. Alumni PMI harus menguasai teknologi untuk menyongsong masa keemasan Indonesia Emas tahun 45 ini. Kalau kita lihat dulu, kita enaknya cerita dulu ya, kalau cerita sekarang ngeri. Cerita dulu paling enak. Dulu 800 tahun, 8 abad Islam memegang peradaban. Islam memegang qiblatul thaqafah, menjadi kiblat yang peradaban. Ketika Baghdad dan Spanyol bersaing antara timur dan barat, timurnya Baghdad, baratnya Spanyol waktu itu, dua-duanya Islam. Membangun peradaban yang mewarnai dunia, yang menguasai dunia. Waktu itu Eropa masih tidur, Cina masih tradisional, di mana-mana bangsa masih tradisional. Islam sudah maju luar biasa. Bagaimana para ulama, para pemikir, para teknokrat telah sudah mencapai kemajuan-kemajuan teknologi yang luar biasa. Bagaimana Hasan bin Haytham sudah bermimpi atau bercita-cita ingin membangun bendungan Sungai Nil sebelum Jamal Nasir mempraktekkan bikin bendungan Sungai Nil itu. Hasan bin Haytham sudah punya angan-angan Sungai Nil harus ada bendungan air Sungai Nil, dan beliaulah orang pertama kali yang menggagas optik kacamata. Itu Hasan bin Haytham di Mesir. Belum lagi Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Amiri, siapa lagi? Orang-orang Mu'tazilah juga pintar-pintar. Abdul Jabbar, Ibnu Ibad, Al-Ghazali, ibaratnya Ibnu Rushd, Ibnu Hazm, Ibnu Masarrah, Ibnu Barajan, Ibnu Qissi, Ibnu Arif. Itu orang pintar-pintar semua itu di bidang apapun lah.
ada yang bidang teknologi tertentu, sampai ada yang menggagas terbang dari Spanyol, namanya Abbas bin Farnas. Dicoba berhasil 1, 2, 3 kali, akhirnya keempat kali terbang terlalu lama, jatuh mati. Orang pertama kali terbang. Orang pertama kali menggagas kompas, buslah, navigasi, alat navigasi, Ahmad bin Majid. Itu dari Jeddah, orang Jeddah itu. Bagaimana asal mulanya untuk mencari kiblat ketika berada di tengah laut atau di tengah padang pasir. Lama-lama menjadi alat navigasi. Vasco da Gama, pelancong dari Portugis, ketika mengarungi laut sampai ke Afrika itu, sampai tahun 1455 menginjakkan kakinya ke kota Calicut, India Barat, itu menggunakan alat navigasi ciptaan Ahmad bin Majid. Itu luar biasa itu. Belum lagi ulama-ulama lain yang memberikan tinta emas, meninggalkan tinta emas, mengukir peradaban Islam yang sangat luar biasa ini. Ini 8 abad Islam pernah memegang peradaban yang luar biasa. Itu namanya kemajuan di bidang thaqafah. Nah, di sini Al-Quran juga memberikan tuntunan kepada kita semua bagaimana memajukan, membangun manusia yang berthaqafah itu. Pertama, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatih. Orang yang akan menjadi mutsaqaf, orang akan menjadi orang beradab, orang muslim akan menjadi beradab, harus yatlu 'alaihim ayatih. Syukur hafal Quran, tidak membaca Quran dengan benar. Pandai baca Quran dengan benar. Yatlu 'alaihim ayatih. Memalukan kalau dosen alumni PMII baca Qurannya perentang-perentong, belepotan, memalukan dong. Kalau dosen dari ormas lain terserah, karep-karep mukono. Kalau dosen itu dari PMII, kok baca Quran, dalil ayat Qurannya belepotan, memalukan, menjijikkan. Maka yatlu 'alaihim ayatih. Membaca Quran dengan benar. Syukur beberapa surat hafal. Dulu saya waktu PMI di Jogja, Pak Slamet Effendi ketua umumnya almarhum, semua kita rata-rata hafal Yasin, hafal Tabarok, hafal Waqiah rata-rata. Entah sampai sekarang masih begitu enggak PMI. Waktu saya di Jogja seperti itu. Kemudian kalau sudah hafal Quran, wa yuzakkihim, membangun karakter. Nah, ini karakter ini perlu sekali. Percuma kita beragama kalau tidak berkarakter. Percuma kita berteknologi atau kita berilmu intelektual kalau tidak berkarakter. Jam ini, saat ini sedang dalam keadaan titik nadir. Hampir titik nadir. Hampir kita ini kehilangan karakter kita. Kenapa? Karena arus dari luar sangat deras sekali. Baik yang sekuler, liberal dari barat, yang kita banggakan itu, yang kita elu-elukan, maupun yang dari Arab, yang radikal, yang tekstual, yang harfiah, lafziah. Ini dua-duanya salah. Sudah wataknya kepribadian orang Indonesia itu menjadi orang yang penengah. Di samping cocok dengan ahli sunnah, NU tawassut, juga kepribadian orang Indonesia selalu tengah sebenarnya. Watak aslinya orang Indonesia itu menjadi tawassut itu, sebelum menjadi ahli sunnah. Kenapa? Dengan ide Pancasila, dengan ideologi Pancasila, Pancasila sudah diambil dari budaya Indonesia, falsafah bangsa Indonesia, menunjukkan bangsa ini bangsa yang tawassut dengan Pancasila itu. Makanya Pancasila sangat cocok untuk bangsa Indonesia dan cocok sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nilai-nilainya itu. Karena selalu tawassut, menjaga tawassut di situ. Ya kalau kita bicarakan panjang lebar yang selalu diskusikan di BPIP, tengah-tengah sidang BPIP pasti itu dibicarakan bagaimana mengambil sikap moderasi, sikap moderat, memberikan sosialisasi Pancasila di tengah-tengah bangsa ini. Selalu kita diskusikan di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya kebetulan anggotanya. Kebetulan saya anggotanya, ketuanya Bu Megawati, wakilnya Pak Tri Sutrisno. Nah, di sini apa? Membentuk bangsa yang tawassut melalui Pancasila. Insya Allah akan bisa berhasil. Jauh dari ekstrim, jauh dari radikal, watak bangsa itu sendiri. Sebelum kita bicara Ahlussunnah wal Jamaah, watak bangsa sendiri, bangsa yang tidak
radikal atau menolak radikal, menolak ekstrim, apalagi teror. Itu bangsa Indonesia. Wa yuzakihim, bisa mengarahkan, bisa membentuk, bisa memoles nafsu kepentingan seseorang dari tamak, rakus, ambisius menjadi positif, menjadi cita-cita, menjadi kemauan yang positif. Itu namanya membangun karakter. Karakter itu lahirnya dari hawa nafsu. Tapi kalau dipoles, dikemas, diisi dengan nilai-nilai luhur, maka tidak menjadi hawa nafsu, tidak menjadi interest, bukan ambisius, bukan tamak dan rakus, tapi menjadi himmah dan azimah. Itu namanya tazkiyatun nafs dalam bahasa Arab. Nah, kemudian kalau sudah, wa yu'allimuhumul kitab. Sudah baca Qur'annya bagus, tazkiyatun nafs, karakter terbentuk, baru skill dan teknologi. Wa yu'allimul kitab. Di sini kelebihannya kita ini. Kalau jangan diharap, kalau skill dulu baru karakter, jangan diharap sukses itu. Jangan diharap sukses. Maka alhamdulillah kita punya pesantren. Pesantren itu pertama kali yang ditekankan adalah tazkiyatun nafs dulu. Membentuk karakter dulu. Akhlakul karimah dulu. Nah, baru ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dosen yang mengajarkan agama di fakultas umum, di fakultas yang bukan agama, yang diperbanyak adalah berbicara akhlakul karimah. 14 kali pertemuan. 2 kali pertemuan akidah dan syariah, 12 kali pertemuan akhlak. Birrul walidain, ta'ziyatul mauta, i'yadatul marda, silatul rahim, ighatsatul lahfan, imatatul adza 'anit thariq, dan seterusnya lah. Bagaimana kebaikan-kebaikan ta'awun ma'al ba'd, kerjasama, gotong royong, saling menghormati, tawassut, tasamuh juga termasuk akhlak itu, termasuk akhlak. Jadi silaturahim, bakti orang tua, menolong orang susah, ikramud duyuf, menghormati tamu, ikramul jiran, menghormati tetangga, siapapun tangganya itu, siapapun tamunya itu, muslim non muslim, tetangga siapapun, muslim non muslim, harus kita hormati, dia punya hak harus dihormati oleh kita. Itu 12 kali pertemuan diberikan kepada mahasiswa oleh dosen PMI ini. Yang teologi tadi hanya 2 kali pertemuan saja. Seterusnya, mari pembentukan karakter dengan memberikan akhlakul kalimah. Yang gampang baca saja Syu'abul Iman. Kitab Syu'abul Iman itu bahwa iman itu dimulai dengan kalimah la ilaha illallah di akarnya, terus sampai berkembang di pucuknya. Puncaknya adalah imatatul adza 'anit thariq, membersihkan jalan yang kita lewati. Itu pucuknya iman. Cabang paling kecil itu. Yang paling dasar la ilaha illallah. Di antara la ilaha illallah dan imatatul adza, lah ini 77 cabangnya iman, akhlakul karimah. Ini yang harus disampaikan selalu oleh dosen yang mengajarkan agama di fakultas yang bukan agama. Kalau yang agama silahkan. Yang bukan agama. Oleh karena itu menghindari apa? Menghindari kalau terus-terusan teologi yang disampaikan nanti dikira agama itu cuma itu. Agama itu hanya akidah syariah. Ketika itu radikal jadinya. Lama-lama teroris, lama-lama jadi teror. Karena surga, neraka, kafir, Islam, Islam, kafir, dolal, sesat, hak, batil. Terus itu yang diberikan. Pahala, siksa. Itu diberikan, lama-lama radikal. Dikira Islam itu cuma itu. Dikira Tuhan itu hanya Tuhan yang akan menyiksa. Tuhan yang menyediakan neraka. Hanya itu. Tidak ada ajaran Tuhan yang menyampaikan kemanusiaan, gotong royong, kebersamaan. Tidak ada. Adanya cuma Tuhan, Allah itu Tuhan yang menyediakan neraka doang. Nanti gitu nanti. Kalau yang disampaikan terlalu banyak tentang akidah syariah di fakultas yang bukan agama. Nah, akhlakul karimah itu yang 77 cabang itu, kalau saya ringkas, kalau kita ringkas dalam satu kalimat, itu menjadi 3 saja. Apa? Husnul mu'asyarah, membangun kebersamaan yang baik. Husnul mu'amalah, membangun interaksi yang baik. Husnul musyarakah, membangun pergaulan yang baik. Dah, itu. Pada dasarnya, akhlakul karimah itu, apa sih? Husnul mu'asyarah, husnul mu'amalah, husnul musyarakah.
Kalau sudah hubungan baik antara pemerintah dan rakyat, rakyat dan pemerintah, orang tua dan anak, anak dan orang tua, masyarakat bersama satu sama lain hubungan dengan baik, interaksi dengan baik, jujur, tidak ada bohong, tidak ada korupsi, tidak ada kezaliman. Selesai sudah itu. Seperti yang sudah kita lihat di negara-negara yang mampu menjalankan ini semua. New Zealand misalkan. Teologinya salah, menurut kita ya, menurut kita lah. Teologinya nggak benar. Akidahnya nggak benar, syariahnya nggak benar, tapi karakternya luar biasa, tapi akhlaknya luar biasa. Maka mereka bermartabat. Swedia, Swiss, atau Jepang, teologinya nggak benar lah menurut kita loh ya. Korea Selatan, tapi mereka mencapai kemajuan, bermartabat, karena mereka akhlaknya baik. Tazkiyatun nafsnya berhasil, maka kita pun kagum dengan mereka. Nah, sedangkan orang Arab, Timur Tengah, teologinya benar. Rukun iman 6, benar. Rukun Islam 5, benar. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Tapi amburadul budayanya. Akhlaknya merosot, hancur, lebur, luar biasa. 40 tahun perang saudara. 1,5 juta korban manusia. Untuk apa itu? Sekarang berada di titik nadir. Titik yang paling rendah martabat bangsa Arab. Kenapa? Karena budayanya, karena tazkiyatun nafsinya yang merosot, yang hancur. Bukan agamanya. Oleh karena itu, Ahmad Syauqi seorang penyair mengatakan, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa tergantung budayanya. Budayanya baik, martabat bangsa akan terhormat. Budayanya hancur, martabat bangsa akan hancur. Bukan agamanya. Martabat bangsa bukan agamanya, bukan akidahnya, bukan syariatnya, tapi budayanya. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Budayanya baik, martabat bangsa baik, budayanya hancur, martabat bangsa hancur. Walaupun agamanya benar, walaupun akidah syariahnya benar. Itulah yang kita maksud dengan thaqafah. Kemudian hadarah. Welfare. Bagaimana agama Islam memberikan amanat kepada kita semua, amanat yang bersifat profan ini, kita harus maju, harus sejahtera, harus kaya lah, udah gampang bacanya lah. Kita harus kaya, harus menguasai alam ini. Apalagi Indonesia yang kaya raya. Luas Indonesia ini 2 kali Eropa. Eropa 41 juta kilometer, Indonesia 82 ribu juta kilometer. Panjangnya pantai nomor 2 setelah Kanada. Apa saja di kita ini ada. Mau apa saja ada. Yang gak ada di luar di kita ada. Tapi kenapa rakyatnya masih miskin? Baik itu miskin struktural maupun miskin kultural. Karena tidak ada pemerataan. Pertumbuhan yang kita dengar, sering kita dengar pertumbuhan ekonomi 6%, 5%, 5,5%, 6%, 6,5%. Siapa yang tumbuh itu? Yang tumbuh itu siapa? Bukan rakyat kecil. Bukan, mohon maaf, namanya Dzulkahar, Madrais, Dzulkifli namanya lah. Jumadi, Solikin. Yang tumbuh itu konglomerat. Maka alam semesta yang kaya raya ini hanya dinikmati oleh segelintir orang. Itu saja. Quran telah memberikan kepada kita semua. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai kekayaan ini hanya dinikmati oleh orang tertentu, kelompok tertentu. Itu saja. Ada perusahaan yang menguasai 5 juta hektar. Tapi warga NU banyak yang tidak punya sejengkal tanah pun. 4 orang kaya sama kekayaan dengan 100 juta orang. 50 orang kaya konglomerat, tidak ada satupun warga NU. Ini perlu kita pikirkan. Bahwa Islam tidak seperti itu. Islam sebenarnya dinul hadarah. Agama yang mendorong kita supaya welfare, sejahtera, kaya. Menguasai alam semesta ini. Menguasai materi untuk kita semua. Bahkan banyak sekali ayat Quran lah. Kalau saya keluarkan banyak sekali. Huwaladzi ja'alakum ardzalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Allah mempaparkan bumi ini untuk kamu. Silakan dikelola, silakan diambil rezekinya, diambil manfaatnya untuk kamu sekalian. Jadi bumi alam semesta ini dijadikan oleh Allah untuk kamu, wahai orang Islam.
Wakadzalika katamna fi Zabur annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Narithuha ibadiyas salihun. Yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini untuk orang soleh. Bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Bukan hamba-hambaku yang kurang ajar. Banyak ayat Qur'annya lah. Banyak sekali kalau kita sebutkan. Walhasil kesimpulannya apa yang saya sampaikan. Pemahaman agama Islam harus utuh. Islam dinul aqidah wasyariah. Itu amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Tapi juga Islam dinul thaqafah wal hadarah. Agama peradaban dan kebudayaan. Oleh karena itu terakhir garis besarnya atau bukan garis besar. Garis pemungkasnya adalah wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Setelah kita menguasai teknologi, kita harus masuk ke dalam wilayah wisdom. Nah, ini memang untuk masuk ke wilayah ini sudah orang khawas namanya. Sudah level khawas, mustawal khas, bukan untuk umum sebenarnya. Tapi oke lah, kita bicarakan wisdom ini adalah nurun yakdzifullah ala qalbi man yasha. Cahaya dari Allah yang dipancarkan kepada hambanya yang ia kehendaki. Tidak semua orang mendapat nur itu. Tidak semua orang. Siapa yang Allah kehendaki itulah yang diberi nur langsung. Direct illumination dari Allah tanpa belajar. Tanpa cari di kitab. Bukan dari hasil baca buku. Bukan dari hasil kuliah di bangku kuliah. Atau ngaji di bangku pengajian. Tapi dari Allah langsung. Itu yang namanya nurun mubashir yakdzifullah ala kulli syai. Itulah hikmah, itulah wisdom. Nah, syukur dosen alumni PMI sampai ke wilayah hikmah. Menguasai teknologi, punya karakter, membaca Quran dengan baik dan bagus, mempunyai visi misi ke depan dengan thaqafah dan hadarah, kemudian terakhir mempunyai wisdom. Ini kekuatan kepribadian seorang dosen yang luar biasa kalau seperti ini. Ya, kiai-kiai kita walaupun kelihatan tidak intelek, saya sangat kagum dengan Kiai Haji Mahrus Ali Kediri. Tidak takut kepada siapapun, tidak segan kepada siapapun. Itu Kiai Mahrus Kediri itu. Tidak punya perasaan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan tidak pernah segan dengan siapapun. Mau profesor, mau doktor, mau jenderal, nggak segan sedikit pun. Kiai Wahab barang seperti itu. Tapi Kiai Wahab saya nggak tahu sendiri ya. Kiai Hashim saya nggak tahu. Kalau Kiai Mahrus saya tahu sendiri. Karena saya muridnya. Begitulah Kiai Ali Maksum Krapyak Jogja. Tidak pernah segan dengan siapapun. Tidak pernah risih dengan siapapun. Tidak pernah takut ragu-ragu dengan siapapun. Kenapa? Ya karena dia sudah punya hikmah. Sudah masuk ke wilayah hikmah. La yakhafu laumata laim. Tidak takut kepada komentar siapapun. Likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dipuji tidak sombong, gagal dicaci maki tidak minder. La khaufun 'alaihim wa hum yahzanun. Tidak ada rasa cemas dan tidak ada rasa sedih, enggak ada. Itulah barangkali sudah kelasnya kelas wal hikmah. Saya kira itu saja, mudah-mudahan manfaatnya, mudah-mudahan mohon maaf karena apa yang saya sampaikan tidak tertulis, tapi itulah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saya kira apa yang beliau sampaikan tadi sudah sangat jelas ya. Jadi tidak perlu saya ringkas dan diperjelas lagi. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Saya persilahkan sahabat-sahabat saya kalau tidak berdiri itu tidak enak kayaknya. Saya persilahkan sahabat-sahabat yang mau bertanya kepada beliau ya. Tiga penanya saja. Langsung, singkat, padat, dan terpercaya. Monggo, 3 pertanyaan. Dari sini dulu. Yang sebelah kiri belum ada? Belum ada ya? Baik, yang tengah di depan saya ini.
Belum ada juga. Yang sebelah kanan. Ada. Baik, yang sebelah kiri satu, yang tengah satu, sama-sama pakai batik. Kemudian yang sebelah kanan, mana coba ngacung tangan? Oh iya, yang belakang itu. Jadi 3, kami persilahkan dari yang kiri itu tadi dulu ya. Langsung fokus pertanyaannya. Baik. Ini pengumuman kepada Bapak M. Taufik ya, dipanggil Pak Ali. M. Taufik. Monggo yang pertanyaan. Perkenalkan dulu namanya siapa dan dari mana. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dr. M. Nasir Tamalene dari Universitas Hairun, Ternate. Jadi kami dari Maluku Utara, kami alumni pada tahun 2001, dan ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan. Pertama adalah terkait dengan konsep Islam Nusantara yang itu kemudian sementara menjadi hal penting untuk kita bahas bersama, karena konsep Islam Nusantara ini perlu kami sebagai dosen itu harus tahu, sehingga ini akan menjadi satu konsep yang dijadikan sebagai indikator utama untuk mencegah radikalisme di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Jadi dalam kesempatan ini saya mewakili teman-teman dari Universitas Hairun, khususnya alumni PMI, untuk bertanya kepada Pak Yai. Mohon maaf Pak Yai, kira-kira konsep Islam Nusantara untuk mencegah radikalisme di perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia seperti apa? Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf menyela waktu sahabat-sahabat sekalian. Mohon dengan sangat Bapak M. Taufik untuk bisa bertemu saya. Kalau ada di ruang ini. Bapak M. Taufik. Karena sama-sama nggak kenal. Bapak M. Taufik mohon kepanggih kula menawi teng mriki. Tidak ada. Matur nuwun. Baik, monggo langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Prof, mohon maaf Prof, saya dari Universitas Al-Asyariah Mandar, Sulawesi Barat, perwakilan dari Sulawesi Barat, ingin menanyakan Prof, karena tadi sempat tentang husnul taqwa, husnul muamalah, husnul muasyarah, dan husnul mustarakah. Ini yang kemudian hari ini yang saya pikirkan bagaimana mengembangkan sumber daya manusia di daerah, sebab di daerah ini kan mahasiswanya punya semangat, akan tetapi rata-rata jiwa-jiwa di daerah ini mereka ingin maju, akan tetapi tidak punya jaringan yang begitu luas. Yang kedua juga rata-rata konsep al-asy'ariyahnya, konsep syukurnya ini lebih banyak, sehingga ya sudahlah, kalau sudah dosen, sudah jadi PNS, sudah jadi sudah jadi pekerja kantoran di bank, tidak lagi ingin berpikir maju ke depan untuk membangun usaha-usaha, sehingga membangun usaha-usaha sehingga memajukan negeri, memajukan daerah masing-masing. Jadi konsep syukur hari ini di Indonesia yang saya amati lebih banyak syukurnya dibanding usaha yang lebih maksimal, sehingga ini yang saya pikirkan bagaimana kita sebagai dosen PMI memacu
pengembangan SDM di daerah masing-masing. Mungkin itu saja, terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir penanya ketiga sebelah kanan tadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai masker aja, Pak. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid dari PMII Taiwan, tapi sekarang di IAIN Kediri. Ya, begini Yai, selama saya di Taiwan ada banyak masalah, terutama teman-teman kita yang NU, kemudian karena tidak tahu basis keorganisasian, akhirnya malah ikut-ikutan di teman sebelah, gitu. Artinya perlu ada kaderisasi yang jelas, begitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kaderisasi yang benar-benar di tengah multikulturalisme ataupun di tengah masyarakat yang mayoritas itu kalau dalam tanda kutip muslimnya itu bukan muslim kalangan kita, agar kita tidak terjebak pada pada Islam yang puritan, begitu, sehingga kita tidak jadi ikut-ikutan, begitu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman lagi dari panitia ya, Pak Zamroni. Pak Zamroni, mana Pak Zamroni? Mohon dengan sangat sahabat Zamroni. Sahabat Zamroni jika ada di ruangan ini. Sahabat Zamroni. Baik, demikianlah 3 pertanyaan, Prof. Yang pertama tentang urgensi Islam Nusantara, yang kedua tentang bagaimana proses pengembangan SDM yang harus dilakukan oleh dosen PMII, dan yang ketiga adalah bagaimana sejatinya kita memagari masyarakat Indonesia agar tidak terjebak dengan kelompok radikalisme di tengah pluralisme Islam di Indonesia. Kami persilahkan, Prof. Terima kasih. Untuk penanya pertama, Islam Nusantara bukan madhab, bukan sekte, bukan aliran. Islam Nusantara adalah khosois, mumayyizat, tipologi, ciri khas. Jadi Islamnya tetap sama dengan Islam Arab lah, udah gitu gampangnya. Islam tetap sama dengan Islamnya orang Saudi, Islamnya orang Mesir, sama. Teologi dan syariahnya sama. Rukun imannya 6, rukun Islamnya 5. Kecuali dengan Iran beda barangkali. Kalau dengan Saudi, dengan Mesir masih sama itu. Nah, yang beda adalah budayanya. Kita punya ciri khas, punya tipologi apa? Islam kita ini dibangun di atas budaya. Infrastruktur Islam dibangun di atas infrastruktur budaya. Maka budaya yang ada, yang dijumpai ketika Islam masuk, dipertahankan. Kecuali kalau bertentangan dengan syariat, seperti seks bebas, minum khamr, itu kita tolak. Selama tidak bertentangan syariat, selain itu, maka budaya yang dijumpai sebelum Islam datang dipertahankan. Bukan hanya dipertahankan, malah dijadikan infrastrukturnya agama. Maka budayanya menjadi langgeng, lestari, sampai sekarang ada, ila yaumil qiyamah insyaallah ada, agamanya pun menjadi kuat. Karena agamanya menyatu dengan budaya. Itulah yang disebut Islam Nusantara. Bukan kemudian kita Islam harus pakai gamis, Islam harus pakai jenggot,
Islam harus ke Arab-Araban, tidak. Agama Islam dari Arab. Sholat bahasa Arab, azan bahasa Arab, Quran bahasa Arab, sholat apa niat-niat apalah, baca-bacaan, doa-doa bahasa Arab. Tapi budaya, karakter, kepribadian, jati diri, kita beda dengan orang Arab. Kenapa? Kenapa beda? Karena kita lebih unggul daripada mereka. Mau contoh? Mau contoh satu saja. Nanti yang lain banyak contohnya, nggak habis-habis nanti. Lewat di depan orang lagi sholat. Biasa tuh di sana. Itu. Bahkan lebih dari itu. Melangkai kepalanya orang lagi sujud. Dilangkai kepalanya. Biasa tuh. Enggak jelek. Enggak jelek. Di sini gimana kira-kira? Kalau di kita di sini gimana di Indonesia ini? Ada orang lagi sholat, lagi sujud, kita langkai kepalanya. Kira-kira gimana itu? Tertolak kan? Jelek kan? Itu yang serius. Belum lagi masalah politik. Di sana belum ketemu, belum nyambung, belum harmoni, belum match antara Islam dan nasionalisme secara umum. Jadi yang nasionalisme sekuler, yang tidak nasionalisme agamanya minimal eksklusif minimal, kalau nggak ekstrim. Yang nasionalis sekuler, Jamal Nasir, Hafid Asad, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi dan lain-lainnya lah, Jafar Numeri. Yang Islam, ulama-ulama Islamnya nggak nasionalis. Di kita, alhamdulillah, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Hubbul watan minal iman. Mengharmoniskan, mengintegralkan antara teologi dan politik kebangsaan. Ini ciri khas Islam Nusantara. Islam yang menerima nasionalisme sebagai hal yang prinsip dan harmonis dengan akidah dan agama kita, dengan iman kita. Itu yang saya maksud Islam Nusantara. Islam yang punya semangat ruhul wataniyah. Di samping ruhid din dan ruhil wataniyah. Juga ruhid ta'adudiyah, toleransi. Yang kedua, ya kalau ingin dalam, kalau ingin luas, di Universitas NU Jakarta ada jurusan Islam Nusantara. S1, S2, S3 ada itu jurusan Islam Nusantara. Yang megang Pak Suaidi. Yang kedua dari Sulbar. Tadi menyinggung-nyinggung sifat Asy'ariyah, sifat bersyukur. Itu bukan sifat Asy'ariyah itu. Itu ya lemah-lemah kepribadiannya saja itu. Madhab Asy'ari tidak menjadikan kita lemah. Madhab Asy'ari bukan madhab Jabariyah. Bukan madhab fatalistik. Bukan. Ini salah paham mas dari Sulbar, siapa namanya tadi. Dikira kalau Asy'ari itu menyebabkan kita mundur. Kita hanya bersyukur, tidak ada semangat. Tidak, salah itu. Madhab Asy'ari, madhab yang ngambil jalan tengah. Tidak terlalu tekstual, nanti radikal, atau lafziyah, harfiah, tekstual, dan tidak terlalu liberal. Itu Mu'tazilah liberal ini. Rasional, semuanya dirasionalkan. Semua agama dirasionalkan. Itu juga salah. Tekstual, semua agama ditek apa kata tek. Kalau nggak ada teknya berarti sesat. Itu juga salah. Asy'ari mengambil jalan tengah antara tekstual dan liberal. Ini menyelamatkan umat Islam sangat banyak. Kalau orangnya cerdas, seperti Ibnu Sina lah katakan contohnya, mau tidak berasy'ari juga silahkan. Tidak bermadhab Asy'ari juga silahkan, sudah cerdas sudah. Tapi umat Islam yang banyak ini harus bermadhab Asy'ari dalam akidah. Kalau enggak selamat kira-kira gitulah gampangannya. Sifat 20, yang wajib, yang mustahil 20, yang jaiz 1, sifat Nabi 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1, semua aqaid ada 50. Sampai Imam Ghazali, Imam Haromen, Imam Baqillani, Imam Razi, yang cerdas-cerdas itu tetap bermadzhab Asy'ari. Kalau Ibnu Sina tidak, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi tidak, bukan madzhab Asy'ari, bukan. Mereka cerdas itu. Tapi Al-Ghazali kurang cerdas apa? Al-Ghazali kurang cerdas apa? Tapi tetap masih madzhab Asy'ari. Razi, Baqillani, Haromen kurang cerdas apa? Tapi tetap bermadzhab Asy'ari. Jadi Asy'ari itu bukan menyebabkan kita lemah, bukan. Begitu pula sifat bersyukur bukan menyebabkan kita lemah, bukan. Semua anugerah dari Allah kita syukuri, tapi tetap kita terus
mencari lebih dari itu. Misalkan hari ini saya sukses, misalkan dapat untung 100.000 rupiah sehari. Terus kita usaha supaya besok 200.000, lusanya 300.000. Bukan berarti kita berhenti di satu titik, tidak. Tapi tetap bersyukur, alhamdulillah hari ini saya untung 100.000. Besoknya harus 200.000, besok harus 300.000, dan seterusnya. Tadi saya katakan tadi, As-Sufi Ibnu Waqti, kalma ila launalah launu ina'i. Seorang sufi saja tidak boleh berhenti pada makom tertentu. Harus terus mengupayakan makom seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tidak boleh berhenti. Jadi salah Mas, Anda salah dalam menganggap bahwa kemandegan itu, kejumudan itu disebabkan konsep syukur Asy'ariyah itu salah. Nah, bagaimana cara memajukan mereka? Ya harus diberi wawasan yang luas. Tadi itu saya katakan, al-Islam, laisal Islam, dinul aqidah wa syariah faqat. Islam bukan agama syariah saja, tapi Islam dinut thaqafah wal hadarah. Islam adalah agama peradaban dan kebudayaan. Ini aja kalau dipahami, kalau dibahas, luas banget ini. Sehingga orang bisa punya wawasan yang luas. Saya kira itu cukup. Artinya sebagai dorongan Anda, bagaimana memahami Islam bukan hanya terkutat pada akidah syariah. Jadi apa? Jadi harus maju. Karena Islam bicara peradaban, kemajuan, kebudayaan. Harus maju. Maka kalau sudah maju, ya harus kreatif, harus cerdas. Tidak boleh berhenti. Kalau kita contohkan para ulama banyak. Ulama tidak puas dengan yang dia capai, tapi kadang-kadang sayang usianya sudah meninggal gitu kan. Imam Ghazali itu bukan ahli hadis, Imam Ghazali itu. Dia akhir umur belajar hadis. Seandainya usianya panjang, diberi usia 2 tahun lagi, sejajar dengan Imam Bukhari. Sejajar dengan Imam Muslim. Sayang wafat beliau nih, belum sampai menguasai hadis betul yang sejajar dengan Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, Abdul Rashid dari YIN Kediri atau PMI Taiwan. Ini kan akibat medsos, akibat IT atau medsos yang kita hidup di tengah-tengah kemajuan medsos ini. Jadi untuk mengimbangi mereka tidak cukup kalau hanya kita sendirian. Tidak cukup hanya satu pihak saja. Untuk menghadapi radikalisme, ya kita ormas, polisinya, akademisinya, kiainya, LSM-nya, masyarakatnya, semua harus menjadi satu, harus mengambil sikap bahwa radikal itu salah, ekstrim itu salah, teror itu sesat. Ada seorang sahabat namanya Hasin Al-Khazraji, punya anak tidak mau masuk Islam. Dirayu, dinasehatin, dengan halus, tidak mau, tetap nggak mau. Akhirnya marah, habis sabarnya di bapaknya ini. Saya bunuh kamu kalau kamu nggak mau Islam. Ada ayah mengancam anak karena tidak mau masuk Islam, turun ayat Quran. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada kekerasan, teror, radikal dalam agama. Itu ayah ngancam anak. Apalagi kalau bukan ada hubungan famili, bukan ada hubungan saudara. Ayah saja tidak boleh melakukan kekerasan agama dalam agama untuk anaknya, kepada anaknya. Oleh karena itu, semua harus punya wawasan seperti ini. Semua harus punya pendapat seperti ini. Yang dari ormasnya, polisinya, semua pihak lah, LSM-nya, akademisinya, para dosen-dosen harus punya sikap sama seperti ini supaya kita betul-betul bisa mempertahankan arah kemajuan radikal ini. Harus kita sama sikapnya. Dan bukan hanya kalau kita ingin memberantas terorisme, bukan hanya kalau sudah ngebom ditangkap, bukan, atau kalau sudah ngebom baru dicari, tapi akarnya. Akar masalah apa? Akar masalah adalah sempitnya pandangan terhadap Islam. Itu akar masalahnya. Yang tadi itu, akidah syariah, Islam kafir Islam, siksa neraka, surga neraka, siksa pahala. Itu saja. Itu harus digeser itu, pendapat seperti itu. Ya, seakan-akan Tuhan itu hanya menyediakan neraka yang akan menyiksa orang yang tidak Islam, menyiksa orang yang sesat, yang bid'ah. Nah, di sini terus terang saja di antara lain akarnya adalah ajaran Wahabi, ajaran Salafi yang selalu membid'ahkan ajaran kita yang kita lakukan Ahlussunnah wal Jamaah ini.
Itu nanti satu step lagi menjadi radikal. Satu step lagi menjadi teroris. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.